Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk membahas mengenai resume modul 4 tentang pedagogik informatika. Untuk resume modul 4 yaitu tentang pedagogik informatika memiliki 3 poin. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri. Yang kedua adalah analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika. Yang ketiga adalah keterhubungan topik yang dipelajari, di mana masing-masing poin pada masing-masing topik ini akan dibahas pada slide berikutnya. Modul 4 Poin 1 yaitu tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri. Ada 4 pemikiran reflektif. Yang pertama adalah apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Yang keempat, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Reflektif yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Pengalaman belajar yang baru saya peroleh setelah saya mempelajari modul ini, saya memperoleh pemahaman tentang pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, integrasi pembelajaran dengan kerangka kerja TIPEC, serta desain pembelajaran dan pengembangan modul ajar. Reflektif yang kedua, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Emosi yang dirasakan saat belajar adalah emosi bahagia, sehingga menimbulkan aura positif yang akan menghasilkan proses belajar yang nyaman. Reflektif yang ketiga, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan pembelajaran tentang instructional design dan metode pembelajaran yang inovatif untuk membuat model desain yang lebih efektif. Sedangkan yang terakhir, reflektif yang terakhir, yaitu apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Hal yang masih harus saya perbaiki adalah aksi nyata terkait modul 4 dan mencari metode pembelajaran yang inovatif dan model desain pembelajaran yang lebih efektif. Modul 4 poin 2 yaitu tentang analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika. Ada 4 poin tentang analisis implementasi. Poin yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Poin yang kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Poin yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Poin yang keempat, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Analisis yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Adapun pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi yaitu bagaimana mendidik siswa sehingga dapat secara mandiri menyelesaikan masalah sendiri, serta bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran secara instruction effect atau efek instruksi dan nurturan efek atau efek pengasuhan. Modul 4 analisis yang kedua, apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Idealnya, mengajar bukanlah mentransfer pengetahuan, melainkan menciptakan kondisi untuk membuat siswa belajar, baik belajar bersama guru maupun belajar secara mandiri. Teknologi diperkenalkan dalam pendekatan sebagai cara untuk mendukung dan meningkatkan strategi yang digunakan dalam kelas. Contoh model pendekatan PEC ke TIPEC.
adalah penggunaan tipe aktivitas seperti diskusi kelompok, bermain peran, dan kunjungan lapangan. Analisis yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Tantangan yang mungkin akan saya alami ketika saya menerapkan pedagogik informatika adalah saya harus lebih menguasai tentang pengetahuan teknologi untuk bisa memberikan pengalaman belajar dan memilih alat bantu yang dapat mendukung pengalaman belajar dalam proses pembelajaran. Analisis yang keempat, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Langkah yang akan saya ambil sebagai alternatif solusi adalah menggunakan pendekatan yang berbeda antara murid yang cenderung pasif saat pembelajaran. Modul 4.3, keterhubungan topik yang dipelajari. Ada 4 keterhubungan topik. Yang pertama, pengalaman di masa lalu. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Yang keempat adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Keterhubungan yang pertama yaitu pengalaman di masa lalu. Pengalaman belajar di masa lalu, saya hanya fokus mengajar untuk membuat media pembelajaran yang biasa sehingga siswa menjadi pasif dan tidak menarik. Keterhubungan yang kedua, penerapan di masa mendatang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha menciptakan dan merancang pembelajaran yang berdampak bagi murid-murid saya di kelas. Saya akan selalu mencoba melibatkan murid dalam setiap pengambilan keputusan belajarnya. Keterhubungan yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Konsep atau praktik baik yang dilakukan adalah memberikan pembelajaran berbasis proyek untuk mengasah kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berpikir metakognitif. Keterhubungan yang keempat, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Adapun praktik baik yang telah dilakukan adalah memberikan materi maupun tugas kepada siswa melalui LMS atau Learning Management System supaya siswa dapat mengakses dimanapun mereka berada selama terhubung dengan koneksi internet. Demikian penjelasan mengenai resume modul 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.